Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Dr. Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Asasi Manusia, Ibu Min Usihen, staf ahli Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Slamet Santoso, Sesdijen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Haji Siti Rohani Juhayatin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, terima kasih. Bapak Dr. Alwi Sihab, Senior Fellow Institut Leimena, Bapak Dr. Marwarar Sihan, Senior Fellow Institut Leimena, Bapak Remi Leimena, Ketua Dewan Pengawas Institut Leimena, Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Mr. Greg Michel, Managing Co-Chair International Religious Freedom Roundtable. Thank you, sir, for joining this conference. Mr. James Chen, Vice President of Global Operation Institute for Global Engagement. Thank you for joining us. Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum dan HAM, para peserta yang saya banggakan. To foreign participants, I would like to thank you for joining this very important conference. Thank you very much. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih-Nya kita dapat hadir pada Zoom webinar ini dalam acara konferensi internasional yang bertemakan kebebasan beragama, rule of law, dan literasi keberagamaan lintas budaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerjasama dengan Institut Leimena. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan konferensi internasional ini, khususnya kepada Institut Leimena yang telah menandatangani cooperation agreement dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Saya diminta memberikan keynote speech terkait isu yang akan dibahas pada konferensi hari ini. Pentingnya kebebasan beragama dan supremasi hukum di Indonesia. Sebelum menyentuh isu supremasi hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama dan dapat menjadi topik diskusi, khususnya dengan para peserta internasional yang ikut berpartisipasi pada konferensi ini. Pertama, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, namun tidak menerapkan syariah law atau hukum Islam secara nasional karena Indonesia masih mewarisi civil law dari Belanda. Dalam beberapa hal kita juga menerapkan hukum adat dan hukum agama untuk penduduk yang beragama Islam. Dua, pada tanggal 29 Juni yang lalu, saya menghadiri International Religious Freedom Summit, seperti yang disampaikan oleh Pak Matius Ho, di Washington DC, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh banyak tokoh dunia dalam rangka mempromosikan kebebasan beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama di dunia. Pada kesempatan tersebut, saya sampaikan beberapa hal terkait situasi di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut penting sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin dan menghormati kebebasan beragama. Kita memperoleh apresiasi dari masyarakat internasional karena keberhasilan Indonesia dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama di antara masyarakat yang sangat majemuk dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa dengan penduduk lebih dari 270 juta.
Persatuan Indonesia terus dipelihara dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Ketiga, dalam kaitan ini Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Oleh karena itu kita perlu terus menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi grondslagnya negara kita, yang pertama kali dikukuhkan oleh Presiden Soekarno sebagai kesepakatan di antara berbagai faksi pada saat menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan ideologi dan filosofi bangsa yang hingga kini mampu mempersatukan Indonesia yang sangat majemuk ini. Keempat, secara umum kehidupan beragama dan toleransi beragama di Indonesia tidak seburuk yang dimuat dalam beberapa laporan internasional. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mempraktekkan kebebasan beragama sejak zaman penjajahan sebelum kita merdeka. Isunya semakin berkembang sekarang pada masa reformasi seiring dengan meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kelima, kita juga menghadapi tantangan ketika hak kebebasan beragama dijadikan hak eksklusif yang hanya boleh dinikmati oleh sekelompok orang tanpa menghormati orang lain untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Situasi seperti ini tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berbeda. Disinilah hukum dan the rule of law menjadi penting peranannya untuk menjaga ketertiban umum dan mengatur kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, supremasi hukum merupakan upaya menegakkan hukum untuk melindungi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi oleh pihak manapun. Untuk melaksanakannya bukan hanya diperlukan aturan hukum saja, namun harus disertai kemampuan untuk menegakkan kaidah hukum dan adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh pasal 18 ayat 1 Covenant International tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajarannya. Kebebasan beragama itu sendiri merupakan hak yang bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum, serta merupakan wujud dari inner freedom, freedom to be, dan karenanya termasuk hak non-derogable, tidak dapat dilanggar sebagai hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri. Pengertian agama dalam pasal 18 ayat 1 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik memiliki arti yang luas, yaitu mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Menarik untuk dicermati bahwa pasal 18 ayat 1 Kovenant ini membedakan kebebasan beragama dan kepercayaan dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Pembedaan ini secara legal sangat penting untuk menentukan di area mana negara diperbolehkan untuk membatasi, di area mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan. Kovenant Hak Sipil dan Politik pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan atau moral masyarakat atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Berdasarkan kovenant tersebut, di dalam melaksanakan tanggung jawabnya negara diperbolehkan untuk membatasi hak tertentu dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan, forum eksternum. Pembatasan dan campur tangan negara dapat diwujudkan dalam sebuah peraturan perundangan sebagai norma dan kaidah umum berdasarkan asas keperluan dan proporsionalitas yang melibatkan semua elemen masyarakat berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
Dalam menghadapi tantangan yang sangat dinamis di tengah masyarakat, pembangunan dan pelaksanaan supremasi hukum menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diselesaikan dalam sebuah negara. Kebebasan beragama dan supremasi hukum harus berjalan secara bersamaan. Untuk itu, negara dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi agen utama dalam menjalankan memperkokoh supremasi hukum dalam melindungi dan memajukan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 22. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang dijiwai oleh Pancasila dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan merupakan negara agama atau negara sekuler, apalagi dengan negara ateis, akan tetapi merupakan negara hukum Indonesia di mana hubungan yang erat dan harmonis antara negara dengan agama terus dipelihara. Konsep tersebut sesuai dengan perkembangan saat ini di mana hak politik dan sipil juga merupakan negative rights, yaitu hak yang memerlukan peranan negara untuk mewujudkannya. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian dari hak-hak politik dan sipil, sehingga juga memerlukan peranan negara dalam pelaksanaannya. Tidak hanya secara individual, tetapi dalam kelompok, bahkan dalam hubungannya dengan negara lain, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Jadi hukum selain memberikan perlindungan untuk memilih agama, juga memberikan perlindungan bagi agama itu sendiri. Inilah yang menjadi ciri tersendiri dalam kehidupan beragama di negara hukum Indonesia. Bukan hanya person yang dilindungi, tetapi juga agama itu sendiri. Salah satu bentuk perlindungan negara dalam melindungi agama tercantum dalam KUHP pasal 156A. Menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, bentuk pelindungan agama oleh negara semakin dipertegas dengan keluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 PPS 1965 pada saat memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS menyatakan bahwa yang dilarang adalah kebebasan untuk kegiatan yang menyebabkan agama lain dinodai atau menjalankan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama tersebut, tetapi tidak dibatasi kebebasan untuk memeluk atau menganut agama yang diyakininya. Undang-undang ini merupakan langkah awal untuk menyelamatkan dan mengamankan sila ketuhanan Maha Esa. Bahkan pengaturan ini harus dilanjutkan dengan bentuk undang-undang lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijiwai pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun hak kebebasan beragama bersifat non-derogable right, namun dalam menjalankan kebebasan beragama tersebut perlu memperhatikan batasan-batasan yang jatuh dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Hal inilah yang semakin tergerus di masa kini. Karena memang urusan kebebasan beragama tidak sesederhana itu. Implementasinya kompleks serta membutuhkan kejujuran dan kedewasaan dari umat beragama.
Masih sering terjadi persoalan dan konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama dan perbedaan cara penerimaan serta pemahaman terhadap agama. Sebagai negara yang menganut prinsip supremasi hukum, penyelesaian permasalahan kehidupan beragama dari kelompok tertentu harus diselesaikan oleh negara dengan cara-cara melaksanakan hukum yang benar, bukan dengan tindakan main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu pada masa lalu. Jika ada masalah, laporkan, bukan mengambil tindakan sendiri. Secara terminologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Oleh karena itu, diharapkan agar dengan adanya pengamalan nilai-nilai agama yang dianut oleh para pemeluk agama dapat mewujudkan suasana ketertiban yang merupakan salah satu fungsi hukum itu sendiri. Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragaman, karena jika itu adalah penyeragaman, maka inilah yang akan menyebabkan konflik umat beragama. Pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan. Oleh karenanya umat beragama harus mengedepankan apresiasi terhadap keberagaman, pluralitas. Dengan adanya rasa apresiasi terhadap keberagaman, maka terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab seperti pada sila kedua ideologi negara kita Pancasila. Memperlakukan manusia dengan adil seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga. Oleh karena itu, kemajemukan agama menuntut setiap umat beragama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan umat yang beragama lain. Tidak manusiawi jika ada suatu kekerasan atau kejahatan yang bertujuan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Karena yang namanya agama adalah sebuah keyakinan yang dipercayai oleh masing-masing orang. Bapak Ibu sekalian, komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia pada forum global seperti keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB. Indonesia adalah negara pihak pada 8 instrumen hak asasi manusia. 8 instrumen utama hak asasi manusia, yaitu civil and political rights, economic, social and cultural rights, anti-torture, elimination of discrimination against women, elimination of race discrimination, children's rights, rights of persons with disabilities, and rights of migrant workers. Indonesia juga telah mengembangkan kerjasama dan kemitraan di bidang HAM dengan sejumlah negara melalui forum dialog bilateral. Upaya mempromosikan kebebasan beragama dan toleransi beragama secara global harus merupakan upaya bersama untuk memelihara perdamaian dunia, keadilan dan stabilitas internasional. Kerjasama internasional perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kedaulatan dan karakteristik di masing-masing negara. Pendekatan yang terbaik adalah melalui dialog dan pertukaran pandangan dan pengalaman untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan interfaith dialog pada tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan agama di dunia. Pertemuan hari ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang bermanfaat guna meningkatkan pemahaman mengenai peran masyarakat sipil dan negara untuk memperkokoh dan menjalankan supremasi hukum dalam menjalankan kebebasan beragama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan partisipasi aktif semua peserta dalam konferensi ini. Dan dengan ini, dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyatakan Konferensi Internasional Kebebasan Beragama, Rule of Law, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om.